Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Taufik Hidayat. Sebelumnya apa ada yang tahu hari ini saya mau ngajar mata pelajaran apa? Enggak sama sekali, Pak. Gak tahu yang lain? Bapak undangan dari mana ya? Kok undangan? Bapak itu guru baru di sini. Oh, Ada yang tahu Bapak mau ngajar mata pelajaran apa? Ayo. Fisika, kuantum. Waduh, kok fisika? Masa nggak lihat Bapak ini sedang membawa apa ini? Ayo. Itu kan alat pengukur daya. Loh, kok alat pengukur daya? Itu apa, Pak? Ini namanya gitar. Oh, gitar. Iya. Tahu. Berarti Bapak ngajar apa, ayo? Ngajar apa ya? Kamu tahu? Musik. Oh ya, musik. Oh, Bener. musik. Itu loh. Jadi Iya. Bapak ngajar Musik, Pak. musik. Ya, sebelumnya untuk ketua kelas, siapa ketua kelasnya? yang barusan jawab Pak aja. Tuh, ya. Kan yang lebih cerdas. Ya, ayo silakan. Untuk ketua kelas silakan memimpin doanya untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, karena Bapak di sini guru baru, Bapak kan belum mengenalkan satu persatu. Jadi Bapak minta kalian memperkenalkan diri kalian masing-masing. Ya, dimulai dari kamu. Nama saya Aster, Pak. Ya, Mister, kamu. Hafiz ya. Ya, kamu. Adam. Oh iya. Kamu tahu ya. Sebelum masuk materi, ini Bapak kan mengajar seni ya. Dari kalian mungkin ada yang sudah mengerti apa itu seni. Seni. Apa kata di darat itu seni ledakan gitu, Pak? Iya. Seni itu ledakan. Kenapa kau bisa ledakan? Ya, karena menghadirkan bunyi, Pak. Oh ya, begitu. Terus apalagi? Seni itu ya keindahan Pak. Jadi yang berkaitan tentang seni itu pasti hal yang indah gitu. Ya. Kalau nggak indah ya bukan seni. Tapi tanpa sesuatu yang tidak indah, yang indah kan tidak terlihat indah. Ya tapi kan hal yang tidak indah itu dibuat jadi indah, ya itu namanya seni gitu. Oh, ya. Terus ada lagi. Seni adalah sesuatu yang bisa dinikmati, Pak. Jadi semua yang dinikmati itu seni. Jadi seperti makanan itu seni ya? Seni. Kayaknya iya, Pak. Oh, iya. Kayaknya. Kan menurut saya itu kan pendapat saya. Ya, bagus. Nah, kita kan sekarang belajar materi seni musik. Terus kalau kira-kira pengertian dari seni musik itu apa? Ada yang tahu? Ya berarti musik itu indah. Musik menghasilkan keindahan gitu ya. Ya. Mungkin dari gitu. Boleh. Musik. Ayo apa? Ayo yang lain. Suara. Iya, bisa jadi. Ayo, Master. Apa? Gak sanggup, Pak. Terus mungkin dari kalian ada yang bisa bermain alat musik? Undang, Pak. Kok kendang? Ini ada yang bisa main musik gitar? Ayo siapa? Gitar gak bisa, Pak. Kalau memetik gak bisa, kalau menabuh gitar bisa saya, Pak. Ayo nggak apa-apa. Berarti kayak kendang gitu. Gitar sama dengan kendang gitu. Iya, Kan mungkin. ditabuh. Ditabuh. Ya coba, ayo coba. Coba ya, Pak, ya. Master, ya. Tabuh. Gitu, Pak. Oh iya. Udah, gitu aja. Sudah, Pak. Yang lain Nggak bisa, Pak. kayaknya bisa ini, ayo. Ayo coba. Mungkin temannya ada yang bisa nyanyi, ayo coba. Ayo diiringi. Ayo nyanyi-nyanyi dulu, gak apa-apa memulai pembelajaran seni musik pada siang hari ini. Nah, itu bisa itu. Gini dah. Ya. Ayo mungkin ada mau menyanyi
atau Aster, ayo. Ayo balonku ada 5 ya. Ya, coba. Ayo nyanyi. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya merah, kuning, kelabu, hijau muda dan biru meletus Maaf, Pak. Ya. Kan seni itu keindahan ya. Iya. Seni musik ya, musik yang menciptakan keindahan. Nah, ini nggak indah, Pak. Nah, Gimana? Maksudnya itu butuh penjelasan lah ya. Iya, kan nah, tadi kan masa kayak indah. ada menyatakan bahwa seni itu segala sesuatu yang indah. Jadi ketika Bapak menjelaskan seni musik itu berarti keindahan tentang musik. Jadi kan seperti itu. Nah, kenapa barusan Aster nyanyi kok katanya Adam itu nggak indah sama sekali? Iya. Berarti seni itu terlihat indah ketika seni itu bisa dinikmati oleh orang yang bisa menikmati. Kan dalam benar seni. kata saya tadi yang bisa dinikmati, Pak. Nah, betul. Jadi menurut Aster tadi, jadi seni itu bisa terlihat indah ketika seseorang menyukai seni tersebut. Meskipun orang bilang, orang menyanyi seperti ini misalnya, seperti Aster nyanyi. Menurut Adam itu kan itu kok nggak indah sama sekali, Pak. Iya. Tapi menurut Aster itu yang menurut dia itu indah. Jadi seni itu bukan melihat dari orang lain, tapi seni juga bisa berarti dari siapa yang menyampaikan seni itu ketika dia merasakan ini adalah yang terindah, berarti menurut dia itu seni tersebut dari dia sendiri. Paham. Ya, mau nyanyi lagi? Enggak mau. Enggak usah. Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Itu kurang penjelasan ini. Oh, iya. Tentang musiknya aja, Pak. Gimana ya, Pak? Mau tanya boleh, Pak? Ya, boleh. Musik pertama itu apa, Pak? Alat musik pertama itu mungkin dari teman-teman ada yang tahu alat musik pertama. Alat musik pertama itu mestinya berbentuk yang dipukul, alat musik pukul. Kayak gendang ini ya. Kan Iya. pada zaman anu ya. Ada Kemungkinan besar alat musik pertama itu gendang karena orang dulu kalau main gitar itu gak ada senar, belum tercipta senar. Karena masih dibuat layangan itu. Iya. Ya. Iya. Udah, Harusnya itu, Pak. mungkin dipukul itu. Ya, benar sekali. Itu alat musik yang sepertinya ya, saya juga belum istilahnya itu belum terlalu yakin ya. Sepertinya seperti itu. Soalnya kan dari dulu itu yang pasti yang pertama itu ada itu kan mulai awal itu yang ada di sekitar kita itu awalnya kayak tumbuh-tumbuhan atau misalnya bangkai-bangkai hewan, mungkin bisa jadi ya itu alat musik pukul. Mungkin kalau dari tumbuh-tumbuhan itu bisa jadi gendang, atau kalau nanti diambilkan dari kulit-kulit hewan itu bisa kan jadi gendang ya, mungkin seperti itu. Tapi kurang jelasnya nanti kalian bisa cari di internet mungkin ya. Terus jadi kita masuk di mata pelajaran musik dan kita ada di mata pelajaran yang pertama, di konsentrasi yang pertama yaitu menyanyi. Barusan kalian sudah bisa menyanyikan sebuah lagu yang judulnya apa, Aster, barusan? Balonku ada 5. Ya, balonku ada 5. Iya. Kenapa kok 5 balon? Karena yang saya diajari dari kecil memang 5 kan. Ya. Jumlahnya cuma 5 aja. Iya. Jadi kalian barusan sudah menyanyi, sudah bagus itu menurut Aster. Tapi menurut Adam kenapa kok nggak bagus? Ya itu seninya apa? Aster. Leceng. Nah, jadi sebelumnya kita masuk di konsentrasi menyanyi. Menyanyi itu apa, ada yang bisa menjelaskan secara spesifik menyanyi? Nah,
berbicara dengan nada, Pak. Bicara dengan nada. Boleh. Ya, yang lain. Ayo, Master. Menyanyi. 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 Menyanyi apa ya? Ayo. Kalau menyanyi jika dihubungkan dengan pengertian seni yang tadi itu berarti mengindahkan suara gitu. Mengindahkan suara. Ya, boleh. Ayo, yang lain. Berarti kalau dihubungkan dengan kenikmatan berarti nikmat ya? Suara yang bisa dinikmati Pak. Suara yang bisa dinikmati. Ya. Ya. Boleh. Jadi kata siapa? Siapa tadi? Hafiz, Pak. Oh ya, Hafiz. Hafiz itu bilang menyanyi itu apa? Dengan berbicara Berbicara nada. dengan nada. Terus Adam bilang menyanyi itu apa tadi? Mengindahkan suara. Mengindahkan suara. Terus kalau Aster bilang itu menyanyi itu suara yang bisa dinikmati. Ya, Iya seperti Pak. itu. Terus aja. Dari pengertian kalian semua nggak ada yang salah. Nah, tapi saya sedikit membenarkan pengertian apa itu bernyanyi. Apa itu bernyanyi atau menyanyi? Bernyanyi itu benar mengindahkan suara, melantunkan suara dengan nada-nada yang beraturan. Tapi bukan hanya melantunkan, bukan hanya sebuah kata, tapi melantunkan syair-syair dengan nada-nada yang beraturan menurut kaidah seni musik yang baik dan benar. Jadi pengertian bernyanyi adalah melantunkan syair dengan nada-nada yang beraturan. Apa? Ya, Syair itu apa, Pak? syair itu bentuk kalimat. Syair itu mungkin dari teman-teman ada yang tahu syair. Syair itu tonggok. Stop. Kok tetangga Pelajaran, orang, Ibu. Bos. Bukan Pelajaran, nama Pak. orang. Syair. Syair itu saja. Apa saja ya? Itu saja kayaknya nggak tahu menurut saya. Saja itu yang buat kemah bedanya Pak. Ya, rujak itu. Kok rujak? Ayo Atau apa? Syair. Syair itu adalah seperti puisi. Jadi kalimat yang tersusun indah. Kalimat terindah. Ya. Jadi Jadi bernyanyi itu menyanyikan atau membacakan syair tersebut dengan nada-nada yang beraturan. Jadi bisa jadi di situ dinamakan bernyanyi. Karena kalau cuma melantunkan syair dengan nada-nada biasa itu bisa disebut membaca puisi, tapi kalau menggunakan nada diiringi musik itu jadi bernyanyi. Sudah, Adam? Sudah. Ya. Terus dari pengertian bernyanyi seperti itu. Nah, sekarang Bapak kasih waktu kalian berapa menit ya? Jangan sejam. Waktu pelajaran kita cuma 40 menit. 5 menit. 5 menit kalian silakan berpikir. Silakan kalian mencari teknik-teknik bernyanyi yang baik dan benar. Jadi segala teknik bernyanyi. Jadi silakan kalian mencari pengertian kalian masing-masing. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Ya? teknik Pak. Ya. Oh iya. Jadi Berarti bengkel Teknik. bengkel nyanyi. Teknik. ya. Ayo Aster, jangan bergurau. Siapa? 5 menit dimulai dari sekarang. Ayo silakan. Nyanyi. Teknik menyanyi. Teknik menyanyi. Pakai mulu. Ya jelas nama kamu. Masuk. Teknik
nafas. Ya ditulis semua aja. Yang kalian tahu semuanya. Alhamdulillah. Ya, kalian tahu teknik-teknik bernyanyi itu apa? Atau bisa cara-cara bernyanyi yang baik, atau apa yang berkaitan dengan bernyanyi yang kalian tahu saja. Waktunya 5 menit ya. Ayo Hafiz, jangan nyontoh. Masa disuruh cari sendiri nyontoh temennya, ayo. Sudah sebisanya aja. Teknik-teknik bernyanyi. Dalam bernyanyi yang baik itu harus bagaimana? Mungkin suaranya harus bagaimana? Mungkin pernapasannya. Kasih clue, Pak. Clue. Ya seperti itu, mungkin apa posisinya, apa suaranya harus menggunakan suara apa, atau apa itu. Ayo, waktunya kurang 2 menit, sebisanya aja. Tapi kalau bisa yang banyak, nanti biar didiskusikan. Sudah ya? Dan Pak. Waktunya udah 5 menit. Jadi silakan habis ini kalian satu per satu menyebutkan hasil pemikiran kalian. Apa saja teknik-teknik bernyanyi yang baik dan benar. Ayo bergantian dari Adam, ayo silakan. Apa saja? Teknik bernyanyi itu yang pertama mungkin saya harus berlatih gitu Pak. Ya berlatih boleh. Berlatih itu berlatih yang bagaimana? Nah itu saya belum paham, jadi Bapak bisa menjelaskan nanti ya. Ya berlatih. Terus apalagi Adam? Terus bisa apa? Mendengarkan musik gitu Pak. Mendengarkan Itu sih, iya. mendengarkan musik itu menurut saya itu bagian berlatih ya. Iya. Ya. Ya. Terus yang lain Hafiz suaranya keras, Pak. keras ya, rock Iya. itu menurut Hafiz ya. Iya. Boleh lah, boleh. Bisa ditampung. Mungkin gini, kalau dari teman-teman ada yang nggak setuju dari pendapat teman-temannya bisa disanggah. Misalnya Hafiz barusan bilang suaranya harus rock, dari Aster menyanggah, lo kenapa kok harus rock? Padahal bernyanyi meskipun secara lembut itu bisa dikatakan bernyanyi gitu. Jadi ya udah tak sanggah saja. Kenapa harus rock? Itu kan sudah di Iya. jelas. Oh, gitu. Kan bukan rock keras gitu. Lantang. Siap. Ya. Terus Terus apa lagi? pakai perasaan, Pak. Pakai perasaan. Kayak mulut lah. Oh iya, pakai mulut maksudnya biar ada Ya gimana? chemistry gitu, Pak. Chemistry. Iya. Chemistry apa? Ayo. Jadi yang disampaikan itu bisa masuk ke yang mendengarkan. Oh, biar jadi kalau nyanyinya dari hati itu nyampe ke hati. Iya, gitu. Oh gitu. iya, berarti biar ada rasanya Oh, iya. dalam bernyanyi. Gitu. Ya, bagus. Ayo. Yang lain? Master? Ya Pak. Ya, Ada apa teknik musik ya? teknik Teknik bernyanyi. teknik bernyanyi. Ya, Teknik bernyanyi pertama atur nafas. Atur Calon nafas. penyanyi. ya. Terus menghayati vokal, menghayati suaranya sendiri, kayak gitu. Terus ya itu cuma itu saja Pak.
Sudah itu aja. Nggak tahu, iya. Terus yang lain mungkin ada lagi. Sudah sih Pak, cukup ya Pak. Sudah. Butuh penjelasan aja. Jadi kalian selama 5 menit tadi cuma menemukan itu saja. Iya Pak. Oh iya. Tadi dari Adam kan tanya, punya pendapat teknik bernyanyi yang baik itu awalnya berlatih. Ya berlatih itu sebenarnya bukan bagian dari teknik bernyanyi, cuma itu bagian dari proses untuk bisa bernyanyi. Tapi nggak apa-apa, namanya juga ini pendapat kalian masing-masing. Terus tadi kan Adam bertanya, berlatih yang baik untuk bernyanyi itu bagaimana Pak? Nah, berlatih yang baik itu, jadi ketika kalian sudah mengetahui semua segala teknik dalam bernyanyi, jadi teknik bernyanyi itu ada banyak. Yang sekarang ini mau kita bahas ini ada teknik-teknik bernyanyi. Nah, jadi kalian ketika berlatih, kalian menggunakan teknik-teknik bernyanyi yang baik dan benar. Jadi kayak tekniknya itu kalian rincikan, kalian latih secara maksimal dan berkelanjutan. Pasti kalian mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kalian berlatih bertahap setiap hari dengan menggunakan teknik yang baik dan benar. Tapi berlatih itu bukan bagian dari teknik bernyanyi ya, tapi bagian dari proses untuk bisa menyanyi dengan baik dan benar. Jadi dari kalian teknik-teknik bernyanyi itu sebenarnya ada banyak. Salah satunya pernafasan yang baik. Pernafasan yang baik. Mungkin dari kalian ada yang tahu pernafasan yang baik dan benar untuk bernyanyi itu bagaimana? Ayo. Kan pakai hidung Pak kalau baik gimana kalau bernyanyi itu Pak? Kalau bernyanyi, teknik pernapasan yang baik ya benar. Kalau namanya bernafas ya dengan hidung. Iya. Kalau dengan insang itu ya ikan. Ya, dengan paru-paru itu manusia. Maksudnya yang dimaksud teknik pernafasan dalam bernyanyi itu kalian itu harus bisa kayak melantunkan syair. Itu kalian itu bisa tepat dalam mengatur ketika kalian harus mengambil nafas di mana, kalian harus berhenti di mana, kalian ambil nafas, kalian loskan itu. Jadi teknik bernafasnya itu seperti itu. Dan sebenarnya teknik-teknik bernafas itu ada 3. Dari ketiga tersebut, dari kalian ada yang tahu? Nafas perut Pak. Ya, nafas perut. Terus apa lagi? Master mungkin tahu? Nafas Buatan. Nafas buatan. Bisa jadi itu Pak. Ya bukan, nafas buatan itu untuk orang yang bisa kayak kecelakaan, nggak bisa bernafas. Oh, itu kan gitu ya. dipompa. Ya. Jadi, Itu bukan konsep berarti ya. ya ada yang mungkin tahu Kawan. 3 teknik pernafasan. Hafiz mungkin tahu lagi. Nggak tahu. Cuma 1, pernafasan perut. Bisa menjelaskan pernafasan perut itu apa? Perut. Pernapasan yang pakai perut Pak. Iya, bagaimana Nafas itu? Pakai hidung. Oh iya. Gimana Kenapa? ya? Ayo. Pas Pak. Pokoknya yang saya tahu itu pakai perut gitu Pak. Ya masa kamu bisa melontarkan argumen tapi nggak tahu. Mungkin kamu coba praktekkan gitu. Bernafas menggunakan perut. Mungkin digoyang-goyangkan gitu. Oh iya. Lompat gitu Pak. Oh, Iya. Ya, bisa dijelaskan secara kalimat, Master? Suara pernapasan perut, pernapasan yang dihirup melalui hidung dan dirasakan ke dalam perut dan dikeluarkan lagi dengan hidung lagi. Berarti Iya. berarti intinya gimana? Iya. Pernafasan yang menggunakan perut. Yang Itu. disimpan di perut Pak. Iya. Ya. Disimpan di perut lah intinya lah. Nah, bagus. Itu pendapat yang bagus. Terus masih kurang 2. Kurang 2 pernapasan. Sebelum lewat perut kan pasti lewat ini ya Pak, Ya. dada gitu. Ya. Berarti mungkin ada Pak, mungkin pernapasan dada gitu, mungkin gitu. Ya, benar sekali.
ada pernafasan dada. Berarti untuk penjelasannya sudah tahu berarti pernafasan dada. Ya yang disimpan di dada gitu lah. Berarti Nafasnya. pernafasannya hanya sampai di dada, Ya, terus naik dibuang lagi. terus buang lagi. Berarti nggak Nggak sampai sampai ke perut. perut. Itu pernapasan perut. Oh, iya, benar. Itu kurang satu lagi sebenarnya pernapasan itu. Apa ayo? Ada yang tahu? Ada yang tahu mungkin? Ayo apa ayo? Apa ya? Tenggorokan. Gimana? Gimana pernapasan tenggorokan? Enggak tahu. Tenggorokan. Tenggorokan itu nafasnya separuh-separuh, Pak. Enggak sampai jantung. Kok jantung? Pernapasan kan nggak sampai ke jantung. Iya. Bro. Ya kayaknya gitu, Pak. Terus dan beroksigen. Berarti pernapasannya jedek-jedek. Kayaknya ya gitu, Pak. Nafas, hirup, jangan taruh di dada. Nafas hidung mungkin Pak. Nafas hidung. Gimana itu? Nafasnya cuma hidung. Iya. Gak nyampe Dari anginnya cuma dihirup, serut di hidung, terus dikeluarkan lagi. Iya. Kalau nyanyi gimana? Enggak tahu kan. Salah, kurang. Ayo apa? Ayo apa? Sudah? Coba jelasin aja. Nah, yang terakhir itu ada namanya pernafasan diafragma. Apakah ada yang tahu pengertian diafragma, pernafasan diafragma? Diafragma itu menggunakan obat, Pak. Obat itu diare. Iya. Obat diare. Diafragma kan obat itu diare. Itu bukan obat, Aster. Oh, Itu nama teknik dalam bernyanyi. nama teknik. Iya, Iya, iya. namanya teknik bernafas. Ayo, Diafragma. ada yang bisa menjelaskan? Dia ini aja nggak ngambil, Pak. Diafragma. Ayo, apa? Diafragma. Sudah? Sudah, enggak tahu Pak. Gak tahu. Sebenarnya pernafasan diafragma itu apa ya? Tengah-tengah. Jadi antara pernafasan dada dan perut. Jadi di tengah-tengah itu namanya pernafasan diafragma. Jadi coba kalian kalau contohnya itu kalian ketika seperti ini. Nah, itu kalian di sini dari dada ke perut itu kayak kalian kayak tertekan ya. Nah, di situ kalian merasakan itu namanya pernafasan diafragma. Jadi nggak nyampe terlalu ke perut. Kalau sampai ke perut kan sampai perut kalian kayak kerasa buncit, nah kembung gitu. Kalau dada kan masih di atas. Kalau diafragma itu pas di tengah-tengah gitu. Nah, itu teknik dalam bernyanyi di pernafasan. Nah, selanjutnya ada teknik bernyanyi di posisi. Ada yang tahu posisi bernyanyi yang baik? Tengkurap, Pak. Kok tengkurap? Biasanya kalau bernyanyi tengkurap, Pak. Iya tak. Iya. Berarti kamu sukanya nyanyi di kamar gitu? Iya. Teriak-teriak gitu. Di kamar dan di jalan. Kamu di jalan gitu. Iya. Hebat kamu. Sakti. Oh, sakti, Bos. Kurang. Bukan kurang ya. Salah itu ya. Aster. Biasanya penyanyi-penyanyi ya berdiri lah, gimana berdiri nyanyi gitu. Nah, bagus. Berdiri. Bisa menjelaskan Adam kenapa berdiri? Itu menggunakan posisi apa digunakan posisi yang Kenapa baik berdiri, Bos? dalam bernyanyi. Ini ya apa? Ada penonton, masa nyanyi sambil duduk? Kan aneh Pak. Nah, Nyanyi sambil duduk. nah. Adam bilang kenapa nyanyi sambil duduk? Ketika ada fenomena seperti kegiatan Al-Banjari atau Hadrah, di situ kan vokalnya Oh, iya. ada yang duduk. Kenapa kok nggak berdiri? Mereka sah-sah saja. Enggak sopan Pak, nilainya kurang. Nah, itu kan menurut etika. Iya.
menurut teknik, apakah ada yang bisa menjelaskan posisi yang baik kenapa harus berdiri? Menurut teknik, kenapa harus berdiri? Ayo. Kenapa harus berdiri? Berdiri untuk vokal retro tutup. Vokalis berdiri. Ayo. Biar suaranya bisa keluar. Nah, ya bisa. Terus ada yang bisa menjelaskan lagi? Hampir. Ayo. Nafasnya lebih panjang. Bisa jadi. Ya. Mulai benar. Kurang spesifik tapi. Biar bisa pindah tempat lah. Ya, boleh. Sudah itu saja. Ya. Itu ya, itu dulu. Sebenarnya kenapa teknik dalam bernyanyi itu lebih baik berdiri? Itu dari pernyataan kalian itu semuanya tidak ada yang salah. Biar suara tadi siapa Hafiz menjelaskan biar nafasnya bisa lebih panjang. Ya itu benar. Jadi kalau kalian seperti yang Aster bilang, kalau Aster bernyanyi sambil tengkurap, pasti nafasnya itu ngos-ngosan. Ya kan Aster? Oh iya Pak, biasanya kan ngusah sambil terbentuk-bentuk Pak. Nah, kan nggak mungkin kamu bisa bernyanyi secara maksimal dengan nafas kamu. Tapi kalau kamu bernyanyi dengan berdiri, nafas kamu bisa lebih panjang. Oh iya. Alasannya kenapa? Kalau tidur ngantuk Pak. Iya, bukan gitu. Secara teknis maksudnya. Oh secara teknis. Ya, kenapa dengan tiduran itu nafasnya lebih sedikit? Kalau tidur Ayo, nafasnya sedikit itu karena siapa yang bisa jawab? karena kalau tidur itu dadanya bebas Pak. Kalau berdiri kan kita kayak gak ada beban. Oh ya, benar. Sip. Udah jempol buat kamu. 3 Pak sama kakinya wis. Ya, 4 jempol berarti. Ya benar. Jadi kalau kalian bernyanyinya sambil berdiri, jadi kan posisi tubuh kalian tuh loss. Kalian bisa mengambil nafas semaksimal mungkin. Jadi dengan teknik bernyanyi berdiri, kalian bisa mengambil nafas secara maksimal yang bisa yang bisa kalian gunakan. Jadi kalau kalian dengan posisi tidur, jadi kapasitas dada kalian itu tertekan, jadi kalian cara bernafasnya itu lebih terbatas. Terus selanjutnya itu yaitu dengan berdiri, suara kalian lebih lantang. Kenapa lebih lantang? Yaitu dari pernafasan kalian kan kalau sambil tiduran kan kalian ngos-ngosan. Jadi kalian mau mengeluarkan suara itu berat. Tapi kalau dengan berdiri kalian kan bisa lebih luas kalian mengeluarkan suara seperti itu. Terus teknik bernyanyi di posisi itu masih ada sebenarnya. Selain berdiri apa? Tegap. Tadi sudah disebutkan tadi. Selain berdiri. Duduk. Ya. Duduk. Oh iya. Betul. Kata lawannya berdiri kan duduk. Ya. Iya. Kenapa kok bisa duduk? Kalau berdiri capek Pak. Enggak. Gak bisa. Ya, mungkin tergantung apa itu acaranya Pak gitu. Itu benar. Jadi kan gak mungkin kayak kalian kalau bernyanyi misalkan nyanyi lagu pop, kalian duduk kan gak mungkin. Nah, itu kan Duduk kan nggak bisa. nah gak bisa goyang, bener. Nanti gak jadi dangdut ya. Nanti jadinya posidan ya. Jadinya hadiah. Nah,
Tapi kalau misalkan ulang kali. ya seperti itu. Jadi kalau misalkan teknik dalam bernyanyi di posisi duduk digunakan, ya itu bisa seperti di hadra gitu. Tapi ya itu ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Yaitu apa? Kapasitas perut mungkin bisa tertekan karena duduk. Kalau berdiri kan lebih lepas. Kalau duduk sedikit tertekan. Jadi seperti itu. Terus untuk teknik-teknik bernyanyi lagi apa? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nggak tahu, Pak. Ya, itu tadi berarti macam-macam teknik bernyanyi ya. Ya. Nah, di sini kalian kan sudah mengetahui ya teknik-teknik bernyanyi. Nah, kalian tadi di pembuka pelajaran ada yang sudah bernyanyi. Nah, di sini habis ini kita akan mempraktekkan bernyanyi secara individu dengan kita mempraktekkan bernyanyi dengan menggunakan suara satu suara atau bisa disebut unison. Ada ya, unison itu artinya bernyanyi satu suara. Apa ada yang bisa menjelaskan satu suara itu seperti apa? Suara yang gak diduakan, Pak. Iya, contohnya seperti apa? Misalnya spesifiknya. Jadi suara itu tidak bisa diduakan karena suara tidak bisa dibagi, Pak. Salah. Enggak. Suara itu bisa dibagi ketika ada beberapa suara yang bisa berbunyi bersama. Misalnya, Kenapa kenapa? itu dibagi? Iya, ya Kak, misalkan berbagi itu kan Kak, paduan suara itu bisa memecah suara. Oh iya. Ya. Berarti unison itu apa? Nganu, Pak. Pakai nada yang sama, Pak. Nada yang sama. Misalkan nada yang sama itu gimana? Umpama Tuh terus. Tuh, ya enggak. Maksudnya Oh. satu orang itu bisa, Pak. Nadanya itu sama, Pak. Gitu. Nadanya sama. Nadanya sama. Berarti kalau misalkan Tingginya sama gitu, Pak. nah, Suaranya sama. iya itu. Jadi bernyanyi satu suara atau unison itu bernyanyi dengan nada yang sama dengan oktav yang sama. Tapi itu Nah, oktav itu jadi dalam tangga nada musik oktav itu ada banyak. Tapi dalam satu oktav itu terdapat 7 nada. 7 nada. Oh, 8 nada, maaf. 8 nada. Jadi 8 nada kalau kalian yang pernah dengar mungkin itu nadanya itu do re mi fa sol la si do. Itu namanya satu oktav. Nah, kalau bernyanyi satu suara artinya ketika misalkan si Aster bernyanyi dalam keadaan 5 menggunakan do segini, yang Hafiz ikut bernyanyi nadanya harus sama dengan nadanya Aster, begitu. Ya. Nah, di sini kalian habis ini silakan bernyanyi lagu apa ya? Lagu daerah aja. Apa lagu nasional? Ayo. Nasional aja, Iya, Pak, kita kan cinta Indonesia. Oh, ya, lagu nasional. Ya, lagu nasional. Lagu nasional apa? Sama atau beda-beda? gimana? Beda. Beda misal. Namanya satu nada yang sama. Sama. Satu lagu, satu nada, satu Indonesia Pak gitu. Oh, Masuk. Ya. Berarti kita menyanyikan lagu Indonesia Raya saja kan? Oh iya, Pak. Biar jiwa nasionalis kita lebih Baik, Pak. meningkat. Nanti habis ini
kita bernyanyi lagu Indonesia Raya secara bersama dengan menggunakan satu suara. Untuk prakteknya kita mengambil nada terlebih dahulu. Ayo, seberapa adonya? Do. Yang sama, Hafiz. Do, 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 do. Nah, betul. Ayo. Do. Adam. Do, Mana kira? do, do. Indonesia. Indonesia. Segitu ya. Ya. Oh ya, karena kita menyanyikan lagu kebangsaan, tapi baiknya kita berdiri dengan menggunakan sikap yang baik. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, bagus, kalian sudah menerapkan pelajaran kalian tentang teknik-teknik bernyanyi yang baik dan benar. Kalian sudah mempraktekannya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan posisi yang baik, dengan teknik-teknik yang baik. Ya, pembelajaran kita di siang hari ini sudah selesai. Untuk menutup pembelajaran di siang hari ini, sedikit kita mengupas atau mereview pelajaran apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Ayo, ada yang bisa menjelaskan apa saja? Master. Ya, Master, apa saja tadi kita belajarnya? Tentang teknik menyanyi, teknik suara, dan itu Pak. Itu Pak. Sudah? Sudah. Wah, kamu kurang nyatat kayaknya ya. Iya Pak, kurang nyatat. Jangan malas ya. Siap. Besok-besok kalau ada pelajaran itu lebih banyak mencatat, karena materi itu penting buat kalian. Siap. Ayo Hafiz. Nyanyi Pak, pengertian bernyanyi. Ya, Melantunkan syair dengan nada yang beraturan. ya. Terus teknik bernyanyi Pak, Ya, nafas, posisi. ya. Baik Pak, sudah. Sudah. Terus Adam. Pengenalan tentang seni gitu. Ya. Terus seni musik, terus diajarkan tentang teknik bernyanyi, terus ada teknik pernafasan gitu. Ya, sudah itu saja. Ya, gitu. Ya, itu saja pembelajaran pada siang hari ini. Kalau ada yang perlu ditanyakan nanti silakan kalian kumpulkan pertanyaan kalian di minggu depan ya. Siap, Pak. Kita ketemu lagi di minggu depan. Saya akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Saya akhiri. Selamat siang. Selamat siang. Usreng Pak Dosen. Usreng.